wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di pelajaran fisika. Kali ini aku mau bahas tentang fluida statis. Masih sama aku Taranisha Marlangan. Oh ya, jangan lupa kunjungin media sosial aku, siapa tahu bermanfaat bagi kamu semua. Pernah lihat ini nggak sih? Pasti dong ya. Sekarang tahu dong ini gambar apa? Iya, bener banget, ini tuh gambar kapal laut. Anak kecil udah tahu kali. Tapi, pernah gak sih kepikiran, kok bisa ya kapal laut ini gak tenggelam? Padahal kan berat. Nah, kalau yang ini adanya di dunia SpongeBob loh. Tapi di dunia kita juga ada. Namanya adalah kapal selam. Kenapa kapal selam bisa melayang di dalam laut? Ada yang tahu nggak kenapa? Atau pernah dong ngeliat foto-foto dari selebgram yang lagi foto di Kapadokia penuh dengan balon-balon udara. Nah, balon udara ini gimana ya bisa terbang? Pernah ada yang kepikiran? Semuanya adalah contoh peristiwa dari fluida statis loh. Nah, ketiga peristiwa yang sudah aku sebutin tadi, baik itu kapal laut, kapal selam, dan balon udara, adalah aplikasi dari manfaat ilmu fluida statis loh teman-teman. Penasaran nggak? Gimana sih fluida statis itu dan kayak apa ya ilmunya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke fluida statis, yuk kita cari tahu dulu fluida statis itu apaan ya. Fluida statis terdiri dari dua kata, yaitu fluida atau artinya adalah zat alir, kemudian statis yang artinya diam, tidak bergerak, tidak berubah keadaannya. Jadi bisa diartikan fluida statis itu zat alir yang diam loh. Fluida statis sendiri merupakan cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Nah, sekarang kita mau belajar nih materi fluida statis yang pertama, yaitu tekanan. Ada yang tahu nggak sih tekanan itu apa? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Ada sebuah balok yang diberikan gaya tekan ke bawah. Balok tersebut memiliki luas permukaan dan memiliki ketinggian. Ketika kita menekan balok tersebut, maka sudah melakukan atau memberikan tekanan ya. Tekanan sendiri adalah gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luasnya. Rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton, A luas penampang dalam satuan meter pangkat 2, dan P adalah tekanan dalam satuan Newton per meter pangkat 2. Satuan Newton per meter pangkat 2 bisa juga disebut dengan Pascal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kamu tahu nggak sih kenapa manusia tidak bisa menyelam terlalu dalam? Faktor utama yang mempengaruhi resiko dalam menyelam adalah kedalaman. Semakin dalam menyelam, maka tekanan yang diberikan oleh air kepada penyelam akan semakin besar, sehingga tekanan yang diterima akan disalurkan ke sebagian atau ke seluruh tubuhnya. Bisa-bisa paru-paru si penyelam kolaps loh. Semakin sering menyelam, semakin besar resiko terjadi kelainan paru-paru. Nah, kamu tahu nggak sih tekanan yang dirasakan penyelam itu disebut dengan apa? Ya, tekanan yang dirasakan oleh sang penyelam adalah tekanan hidrostatis. Di mana semakin dalam nih, dia akan mengalami tekanan yang sangat besar karena dipengaruhi oleh faktor kedalaman. Karena itu, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami suatu benda yang berada di kedalaman tertentu. Dapat juga diilustrasikan pada bejana berikut ini ya. Rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis zat dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, H adalah kedalaman dalam satuan meter, dan yang terakhir adalah gravitasi. Setiap benda yang ada di permukaan bumi akan dipengaruhi oleh gravitasi ya.
Tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Sebuah bejana dapat diisi oleh lebih dari satu fluida. Pada gelas ini telah diisi oleh dua buah fluida, yaitu minyak dan air. Tekanan yang terjadi pada gelas ini merupakan penjumlahan dari tekanan masing-masing fluida. Dapat dituliskan dalam persamaan P total sama dengan P minyak ditambah P air. Jika diuraikan akan menjadi P total sama dengan ρ1G kali H1 ditambah ρ2G kali H2. Dengan ρ1 sama dengan massa jenis zat 1, ρ2 massa jenis zat 2, H1 ketinggian zat 1, H2 ketinggian zat 2, dan G adalah gravitasi bumi. Ini adalah sebuah bejana berhubungan yang diisi dengan air. Walaupun bentuk tabungnya berbeda, tetapi bisa dilihat ya kalau tinggi permukaannya sama. Lalu, gimana dengan tekanan yang dialami oleh setiap titik pada tabung-tabung yang ada ini? Kira-kira sama nggak? Nah, untuk tahu jawabannya, kamu harus tahu dulu tentang hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan yang sama. Jadi, walaupun bentuk penampang tabungnya berbeda, besarnya tekanan total di titik A, B, C, dan D adalah sama. Jika sebuah pipa A berbentuk huruf U diisi dengan dua jenis cairan, ketinggian cairan di setiap pipa akan berbeda. Meskipun cairan di setiap pipa berbeda, akan tetapi besar tekanan hidrostatis di setiap ujung pipa akan sama. Nah, dari ilustrasi ini diketahui ada dua buah fluida. Fluida yang pertama yaitu air yang berwarna biru, dan fluida kedua yaitu minyak tanah yang berwarna kuning. Terlihat di sini antara ketinggian di sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat perbedaan. Untuk di sebelah kiri ini ada H1 yaitu ketinggian untuk air, dan yang di sebelah kanan ini ada H2 ketinggian untuk minyak tanah. Berarti jelas ya bahwa di sini ketinggiannya berbeda. Ada selisih di antara ketinggian dua fluida tadi. Selisih tersebut dikenal dengan delta H. Karena tekanan pada kedua pipanya sama, maka dapat dituliskan persamaannya yaitu P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikalikan H2. Di sini ada yang sama yaitu gravitasi, karena itu gravitasinya boleh kita coret, sehingga menghasilkan persamaan ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Tekanan mutlak. Ini adalah gambar tabung yang diisi fluida setinggi H. Pada permukaan fluidanya terkena udara luar, sehingga bekerja tekanan udara luar yang dinyatakan dengan PO. Jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak yang bekerja di titik A merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Persamaannya bisa kita lihat berikut ini. P total sama dengan P0 ditambah PH. Dengan P total sama dengan P0 ditambah ρ dikali G kali H. Dan P0 adalah tekanan atmosfer dengan satuan Pascal. Contoh soal. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luarnya 10 pangkat 5 Newton per meter, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami ikan. Yuk kita selesain bareng-bareng. Di sini ada kedalaman dalam satuan meter, sudah benar ya. Ini adalah hanya di bawah permukaan air. Kemudian di sini ada massa jenis air. Massa jenis air itu adalah ρ. Sudah ada angkanya juga 1000. Percepatan gravitasi bumi ini adalah G. Ini juga udah pada tahu ya, ini adalah G. Dan tekanan udara luar
ini adalah P0. Tentukan A, tekanan hidrostatis. Tadi kan sudah belajar tuh, P, A sama dengan, ini udah rumusnya si tekanan hidrostatis ya, Rho kali G kali H. Rho-nya sudah dapat, yaitu 1000 atau 10 pangkat 3. Gravitasinya 10 dan ketinggiannya adalah 15. Maka ini kita dapatkan 15 dikali 10 pangkat 4 atau 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah satuan dari tekanan hidrostatis atau disebut juga dengan Pascal. Terus kita hitung juga untuk yang tekanan mutlak. Tekanan mutlak ini nama lain dari tekanan total ya. Ini juga sudah dipelajari, P sama dengan P0 ditambah P dikali H. Nah, P0-nya ini sudah dapat 10 pangkat 5 ditambah pH-nya sudah dapat 1,5 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini sudah pada tahu ya, kalau di depannya nggak ada angka berarti angkanya 1. Berarti ini hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 dalam satuan Pascal. Contoh soal, tekanan udara luar sekitar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan besar gaya yang dilakukan udara dalam kamar pada kaca jendela berukuran 40 cm dikali 80 cm. Nah, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah hitung lebih dulu luas permukaan kaca jendelanya, yaitu dengan cara mengalihkan panjang dan lebarnya. 40 dikalikan 80 cm adalah 3200 cm pangkat 2. Ingat, ini masih dalam satuan cm kuadrat, kalian harus mengubahnya dalam meter pangkat 2. Sehingga A sama dengan 0,32 meter kuadrat. Setelah itu, kalian juga harus mengukur gaya yang diberikan persatuan waktu dengan rumus tekanan. Nah, karena yang ditanya adalah gaya, maka rumus tekanannya berubah ya, menjadi F sama dengan P dikali A. F sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 dikali 0,32 dari A 0,32 yang ini. F sama dengan 0,32 dikali 10 pangkat 5 sehingga F sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 4. Jadi kamu sudah dapat nih, gayanya adalah 3,2 kali 10 pangkat 4. Contoh soal, pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis air raksa adalah 13,6 gram per cm kubik, tentukan selisih ketinggiannya. Jadi di soal ini, kamu disuruh mencari selisih antara pipa yang sebelah kiri dengan pipa yang sebelah kanan. Dan kamu nggak bakalan bisa nyari selisih keduanya kalau kamu belum menemukan H1-nya. Karena yang diketahui adalah Rho 1 sama dengan 13,6, Rho 2 0,8, H2 27,2. Sedangkan H1 belum ketahuan, jadi kamu nggak bisa nyari delta H-nya. Untuk itu kita cari dulu H1-nya dengan cara kamu masukkan ke dalam rumus Rho 1H1 sama dengan Rho 2H2. Lalu bagian keduanya kamu ganti dengan angka-angka yang sudah diketahui tadi. 13,6 kali H1 sama dengan 0,8 kali 27,2. H1 sama dengan 0,8 dikali 27,2 dibagi 13,6 sehingga menghasilkan 1,6 cm. Karena H1-nya sudah ketemu, maka kamu bisa cari delta H-nya. Selisih ketinggian kedua pipa yaitu delta H sama dengan H2 dikurang H1. 27,2 dikurang 16 sama dengan 25,6 cm. Sehingga selisih ketinggian kedua pipa ini adalah 25,6 cm. Contoh soal. Dari gambar ini tentukanlah persamaan untuk menentukan massa jenis zat cair ketiganya. Di sini ada gambar pipa U. Di sebelah kirinya terdiri dari satu buah fluida, sedangkan di sebelah kanannya terdiri dari dua buah fluida. Kalian harus ingat bahwa tekanan total
di pipa yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Maka kalian bisa mencarinya. P1 sama dengan P2 ditambah P3. Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2 ditambah Rho 3 kali G kali H3. Karena masing-masing sisinya punya gravitasi, maka gravitasinya boleh kalian coret. Maka tersisa Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2 ditambah Rho 3 H3. Karena yang akan kita cari adalah Rho 3-nya, maka susunannya boleh kalian rapikan ya sesuai dengan matematikanya. Rho 3 H3 sama dengan Rho 2 H2 dikurang Rho 1 H1. Sehingga untuk mencari massa jenis ketiganya adalah Rho 2 H2 dikurang Rho 1 H1 dibagi H3. Di part selanjutnya, kalian akan belajar tentang hukum-hukum fluida statis, tegangan permukaan, kapilaritas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tentang fluida statis part 1. Jangan lupa ditonton juga untuk video part 2 dan juga part 3-nya. Sampai jumpa di video lainnya ya. Dadah!